sedikit disinggung diulangi kembali terkait dengan sesuatu yang telah disampaikan dalam masalah tentang 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan, dan 3 perkara yang mengangkat derajat, ya, dan 3 perkara yang menghapus ya segala kesalahan. Di bagian yang kedua kita bahas tentang sesuatu yang kiranya bisa merusak, membinasakan segala kehidupan dan amal perbuatan. Wa amal muhlikatu fasuhun syadidun. Dalam redaksi yang lain itu suhun muta'an, ya. Sesuatu yang merusak itu yang pertama adalah syuhun, itu tingkatan di atas kata bakhil. Bukhlun itu kikir, pelit. Di bagian ini cuma pengulangan aja sedikit karena ini udahan kan minggu yang lalu, ya. Ini tingkatan orang bakhil itu ada yang pelitnya level 1, level 2, dan level selanjutnya itu namanya syukur, penamaan yang bukan bakhil lagi. Jadi kalau udah penamaannya meningkat dengan kata redaksi syuhun muto'on, itu udah bapak moyangnya bakhil. Sekalipun memang bakhil itu ada yang diperbolehkan kita bakhil. Bakhil yang mendapatkan kewajaran, boleh bakhil ya untuk hal-hal yang kira-kira itu bisa memudaratkan atau bisa menimbulkan kemaksiatan. Saudara, kita mau sabung ayam ini, ayolah patungan lah. Mau beli apa, kita mau panggil ini ya biduan yang paling seksi di kampung kita. Ayo ditulis nih, siapa yang belum ketulis namanya ini? Bang Andri belum ketulis. Ya loga, Bang Andri bagus, dia nggak mau buat patungan yang begitu. Namanya bukan pelit untuk ya karena untuk urusan yang demikian akhirnya dia paham. Kemudian yang kedua, kan ada 3 ya. Wahawan mutabak. Hawan mutabak ini ya hawa nafsu yang menyertai atau menurutin hawa nafsu. Ada nafsu yang paling tinggi itu namanya nafsu amaroh, ya. Ada nafsu amaroh, ada nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah, ya. Yang paling jelek ini nafsu amaroh itu, ya. Inna nafsa la amaratun bisu, karena sesungguhnya diri itu selalu mendorong, jadikan diri itu selalu melaksanakan perbuatan yang itu jahat, ya, buruk, Bang. Karena potensi dalam diri juga sebetulnya memang begitu. Innan nafsala ammaratun bisu, diri itu selalu mengantarkan diri manusia itu kepada keburukan. Ini namanya nafsul ammaroh, ya. Ada nafsul lawamah. Nah yang cakep namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang memberikan dan membawa kepada ketenangan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang tenang itu kita bisa mengawal diri kita supaya dia nggak terjerumus kepada kerusakan. Ini mengarahnya kepada takwa. Di takwa di mana aja berada. Takwa kepada Allah itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Bisirri wal alaniyah. Bi ayatan ma ya'muruhu bihi hawahu, ya artinya mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu di dalam diri. Selanjutnya yang ketiga, ya, ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, itu merasa takjub terhadap diri sendiri. Jadi takjub itu apa dah? Takjub itu merasa kagum, ya, mengeluh-elukan diri sendiri. Itu penyakit, itu namanya ujub. Kalau sudah begitu namanya nanti akan merasa paling benar, paling pintar, paling alim, paling cakep. Jadi namanya mazruhu ilaiha bil ainil kamal. Jadi dia melihat ya keker dirinya itu yang paling sempurna, ya. Padahal setiap kehidupan itu, setiap orang itu inna likulli syai'in maziyah.
Pada akhirnya sebenarnya semua orang itu punya kelebihan, ya. Dan juga di balik kelebihan itu justru juga dari semua orang pasti punya kekurangan. Yang kurang diisi dengan kelebihan. Kita saling menutupi satu sama. Sebenarnya nggak ada yang paling sempurna, nggak ada yang paling kaya, paling pintar, paling hebat, paling tangguh, ya. Karena segala kemahaan itu adalah milik mutlak, milik Allah. Ma'anisyani ni'amillah. Jadi menafikan Allah, meniadakan keberperanan Allah. Dia emang dia ganteng, emang dia tinggi derajatnya, kesohor namanya, diangkat martabatnya, emang gak ada siapa? Ya, Allah kalau udah pengen ngangkat orang, ya tak seorang pun yang makhluk yang mampu untuk ya menghentikan. Ya, begitu juga kalau Allah ingin menjungkalkan seseorang, nggak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi. Wa ma'al anni min zawaliha, sama dengan itu dia merasa nyaman, ya, bahwa nikmatnya itu tidak bakalan pupus, nggak bakalan hilang. Ya, dulu yang dibanggain kekayaan, ya padahal kehidupan ini berputar toh, ya, seperti bola. Ada kalanya kita posisi di atas, ada posisinya lagi di samping, nyesek banget kalau lagi posisi di bawah, ya. Itulah kehidupan, ada kalanya kita di atas, di bawah. Jadi intinya kebanggaan itu adalah sebuah kefanaan, kesempurnaan itu dia adalah mutlak milik innal izzata lillah. Sesungguhnya kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kebesaran adalah mutlak milik Allah. Ini semuanya merusak, ya, semuanya merusak. Yang pertama tadi, ya, itu medit, ya. Yang kedua tadi ya, yang nafsu, ya, nafsu yang mencelakakan tentunya, ya, bukan nafsu dorongan yang mutmainnah, ya, nafsu pengen bermajlis taklim, nafsu ingin sholat berjamaah, nafsu ingin tilawah Quran, nafsu ingin bantuin orang bontot. Yang terakhir yaitu masalah ujub, ijabul mar'i, ya, satu sifat bangga diri, satu sifat yang mendewakan bahwa sesungguhnya aku. Ini namanya anania juga, ya, egois. Apa namanya? Menistimewakan diri dengan menunjukkan orang di sekitar. Na'udzubika minal wujudnya. Kita berlindung daripada sesuatu yang kira-kira ini bisa merusak, membinasakan. Inilah yang disebut, ya, al-muhlikat. Ini 3 poin yang akan menjadi PR buat kita, ya, jadi pelajaran tentunya pada malam hari ini, jadi penghapus segala apa yang barangkali telah mengakar diri kita, ya, biar kita introspeksi. Jadi kita ngaji begini itu tentunya dorongan, ya. Kalau yang ngaji aja masih bisa berbuat salah, itu potensi setiap diri kita itu untuk terus melaksanakan, ya, kebaikan, ya. Mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kita, ya. Allah berikan juga paham yang benar kepada kita, ya, paham yang sebaik-baiknya, paham dalam mempelajari pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu fatrul qarib wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.